Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan buka ibadah kita sore hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian kepada Tuhan. Terbitlah kini sang matahari. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini tema kita di awal Juni adalah iman, obat anti tawar hati. Hari ini kita mau belajar apa arti beriman dan bagaimana iman itu dapat mengobati tawar hati kita. Dan biarlah kita betul-betul mempersiapkan hati dan pikiran kita sehingga firman dapat kita terima dengan baik dan kita melakukannya. Namun sebelum kita belajar lebih jauh lagi dari firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari NKB 34 1-3. Kasih-Mu
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tapi seringkali kita tidak merasakan bagaimana Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan kita masih terus meminta dan menuntut kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengambil waktu sejenak. Mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kita menjadi pribadi yang bersyukur setiap hari atas pemberian Tuhan? Atau kita menjadi pribadi yang masih suka bersungut-sungut karena Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan? Mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk memeriksa hati dan pikiran kita. Ya Allah, ampunilah kami ketika kami sebagai manusia lupa betapa baik dan luar biasanya Engkau. Engkau adalah Allah yang menilik hati kami, Allah yang memberikan rancangan-rancangan yang terbaik bagi kami. Tapi seringkali kami tidak menyadari apa yang Kau lakukan bagi kami. Kami menuntut agar keinginan kamilah yang menjadi nyata. Bahkan kami marah kepadamu, kami merasa kecewa ketika apa yang kami alami tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami bukan menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk memuji Tuhan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih mudah untuk bersungut-sungut, lebih mudah marah dan kecewa. Ampunilah kami Tuhan ketika di dalam hati kami lebih banyak rasa khawatir dan takut akan masa depan, akan masalah-masalah hidup kami, ketimbang kami mencari Tuhan untuk memberikan kepada kami kekuatan, bukan sekedar pertolongan yang instan. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami tidak mampu melihat kesetiaan-Mu yang hadir setiap pagi. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak tahu terima kasih. Tegurlah kami Tuhan. Tolonglah kami agar kami tidak menjadi anak-anak yang lupa akan berterima kasih kepada Tuhan. Agar kami tidak menjadi anak-anak yang lebih mudah mengeluh daripada mengucap syukur. Tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami. Sapalah kami dan berikanlah kepada kami hikmat-Mu. Kasihanilah kami yang terbatas ini. Demi nama-Mu kami memohon. Amin.
Anugerah pada sore hari ini terambil dari Mazmur 34, 5 dan 6. Aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami mau memasuki pintu hidup Baka bersamamu. Bukan hanya memasuki pintu hidup Baka untuk berjumpa denganmu. Oleh karena itu kami mau menjalani hidup ini bersamamu juga Tuhan. Agar Engkaulah yang menuntun kami menuju pintu hidup Baka itu. Dan kami bersamamu ketika kami melakukan firman-Mu. Jadi biarlah Tuhan Kau menolong kami di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, agar kami dengan setia melakukan firman-Mu, menjalankan kehendak-Mu. Dan hari ini kami mau belajar bersama Tuhan tentang apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami lakukan. Dan biarlah Tuhan Kau yang terus memberikan kepada kami hikmat dan bijak, semangat dan sukacita,
agar firman-Mu sungguh melekat dan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi nyata lewat laku dan tindak kami. Berilah kepada kami Roh Kudus-Mu, berkatilah kami yang mendengarkan dan kami yang berbicara. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Demi Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan 20. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidaklah hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dikatakan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah perkataan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan bajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan teriak kepada rajamu yang kamu pilih itu. Tapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Demikianlah firman Allah. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati. Di
dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu. Karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan senang hati di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan
Pembacaan surat 2 Korintus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Allah. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Markus 3 ayat 12 sampai 20. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah iman, obat, anti tawar hati. Apa sih maksudnya tawar hati? Apa maksudnya tawar hati? Hatinya tawar nggak pakai garam? Kayak Bapak Ibu sekalian. Apa artinya tawar hati? Tadi pagi tuh ada yang bilang apa ya? Tawar hati itu nggak semangat, apatis. Ada yang bilang pesimis. Kata tawar di dalam bahasa Indonesia, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya memang tidak ada rasa, hambar. Jadi kalau hati pakai tawar hati, dua kata ini disatukan menjadi tawar hati, maka hatinya tidak lagi berasa apapun. Rasanya hambar. Sudah tidak bisa merasakan apapun, rasa senang gak ada, semangat gak ada, kasih gak ada.
Masih mending kalau takut yang gak ada gitu ya, khawatir yang gak ada. Itu pasti sukacita banget hidupnya. Termasuk juga kalau misalnya gak ada iri, benci, dengki, dendam dan lain sebagainya. Oh, itu pasti hidupnya sukacita luar biasa. Tapi tawar hati yang dimaksud di sini adalah ketika hati kita berubah menjadi tidak berasa, tidak mampu merasakan lagi kasih, tidak lagi mampu merasakan semangat, sukacita, damai sejahtera, dan hal-hal yang justru positif. Yang membuat hidup kita menjadi bermakna dan indah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang apa dampaknya ketika kita mengalami itu? Ketika orang mulai hancur dari dalam gitu ya, mulai tidak ada rasa dari dalam, maka sebetulnya tanpa kita rasa itu akan menuju keluar. Karena apa yang ada di dalam sesungguhnya mempengaruhi apa yang ada di luar. Coba kalau hati lagi bete, hati lagi tidak nyaman, hati lagi tidak senang, tidak happy, maka muka pun gak happy. Senyum pun susah, buat narik otot pipi susahnya minta ampun. Kenapa? Karena hati sedang tidak bahagia. Makanya penting sekali bicara soal hati. Dan firman Tuhan kalau tadi kita melihat bagaimana Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Kenapa hati itu penting? Bahkan di beberapa bagian firman Tuhan banyak yang menyebut bahwa hati itu penting. Hati itu melalui hati terpancar kehidupan. Karena memang apa yang ada di dalam mempengaruhi apa yang di luar. Kalau di dalam rusak, maka otomatis di luar rusak lama-lama. Ada seorang bapak yang patah hati dan merasa kecewa sehingga dia menjadi tawar hati. Akhirnya dia tidak mood ngapa-ngapain dan dia hanya diam. Nonton TV, kelihatannya nonton TV. Badannya kelihatan sedang duduk di depan TV. Tapi pikirannya melayang, matanya kosong. Tidak ada semangat untuk mengerjakan sesuatu, tidak ada semangat untuk makan, untuk mandi, untuk melakukan segala aktivitas karena hatinya sudah tawar. Bedakan dengan orang yang jatuh cinta tentunya ya. Kalau orang yang jatuh cinta itu kan pasti semangat, senyum terus. Makan berasa nggak enak pun jadi enak, gitu kan ya. Makan yang paling menyiksa pun jadi senang karena ada rasa cinta dalam hatinya gitu ya. Kalau misalnya saya sama suami saya diet berdua begitu ya, daripada diet sendiri saya lebih baik diet berdua begitu. Dan ketika ada suami, tetap makanan hambar pun jadi berasa ya walaupun tetap nggak enak gitu ya yang namanya hambar. Tapi itulah apa yang ada di hati itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tubuh kita. Ketika orang kehilangan pengharapan, ketika orang mulai menjadi tawar hati, mereka menjadi mulai putus asa. Tubuhnya merosot, tubuhnya mengalami kesakitan, lama-lama merosot keadaan tubuhnya, hatinya, jiwanya akan mengalami juga kemerosotan. Dia akan menjadi orang yang putus asa. Dan biasanya orang-orang yang putus asa itu suka bisa jadi bunuh diri. Atau juga bisa berdiam diri saja. Tidak mau melakukan apa-apa karena sudah tidak ada rasa untuk melakukan apa-apa. Normalkah Bapak Ibu sekalian manusia itu mengalami yang namanya tawar hati? Normal sekali. Kenapa? Karena yang namanya manusia memang Tuhan buat rentan. Setiap kita dibuat begitu rentan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan membuat kita rentan? Karena kalau kita kuat, kalau kita tidak mampu tergores, terluka, maka kita juga tidak mampu merasakan yang namanya kasih. Manusia dibuat sangat rentan oleh Tuhan agar manusia dapat merasakan berbagai macam emosi, gejolak dalam diri mereka. Dan itulah yang membuat mereka belajar. Ketika mereka dicintai, mereka mulai mencintai orang lain. Itulah manusia. Coba kalau setiap kita dikeraskan hatinya, orang mencintai kita bagaimanapun caranya dan kita tetap dikeraskan hatinya, tidak berasa apa-apa begitu ya. Tidak pernah bisa merasa sakit tapi tidak juga bisa merasa senang, maka kita akan menjadi robot. Dan kita tidak akan pernah bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Berbagi perasaan-perasaan yang baik itu. Tuhan menciptakan kita memang rentan agar kita juga selalu berpaku padanya. Karena kalau kita sudah kuat maka kita tidak butuh lagi Tuhan, bukan?
Kalau kita sudah sempurna, kita bisa mengatasi setiap masalah dan perasaan dalam hati kita, emosi dalam hati kita, maka kita tidak butuh lagi Tuhan. Tapi justru kadang manusia merasa sulit untuk menguasai dirinya, untuk menguasai hatinya. Disitulah manusia membutuhkan Tuhan. Agar manusia tidak dikontrol oleh perasaannya, tapi manusia mengontrol perasaannya. Manusialah yang berusaha untuk membuat perasaannya menjadi perasaan yang baik. Ketika dia mengalami hal-hal yang buruk, dia tetap mengontrol, menguasai hatinya. Dan itu yang membuat hidupnya lebih baik, lebih sempurna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasa tawar hati, ternyata tawar hati tidak hanya membuat kita jadi putus asa. Tawar hati tidak juga hanya membuat kita jadi berdiam diri atau membuat kita bisa menjadi bunuh diri. Tapi ternyata tawar hati bisa membuat kita marah. Ketika kita merasa kecewa terhadap orang-orang yang kita kasihi. Seorang suami kecewa pada istrinya, seorang istri kecewa pada suaminya, orang tua kecewa pada anaknya, anak kecewa pada orang tuanya. Itu bisa membuat tawar hati. Dan itulah juga yang seringkali misalnya saya suka dengar seorang suami istri yang sudah menikah sekian puluh tahun begitu ya. Sekarang masih ada rasa cinta enggak udah tawar. Bapak Ibu sekalian semoga enggak begitu ya. Buat Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun gitu ya, belasan tahun, semoga tidak tawar. Kenapa? Karena merasa disakiti setiap hari. Karena merasa tidak ada yang berubah setiap hari. Dan akhirnya jadi tawar dan tidak ada lagi rasa cinta. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tawar hati juga bisa membuat orang marah. Dan hari ini kita belajar bersama dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 20. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 20 menceritakan bagaimana orang Israel marah. Bukan karena orang Israel itu keras kepala. Bukan karena orang Israel itu orang yang tegar hati, bangsa yang tegar hati saja begitu ya. Tapi pada saat ini di dalam konteks 1 Samuel 8, bangsa Israel merasa begitu kecewa. Begitu kecewa karena hakim yang sudah diangkat oleh Samuel, yang adalah anak-anak dari Samuel sendiri, ternyata bukanlah orang yang baik. Bukan anak-anak yang baik. Kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan memberikan kesaksian. Apa yang dilakukan anak-anak Samuel adalah tidak hidup seperti ayahnya. Di ayat 3. Mereka mengejar laba, mereka menerima suap, mereka memutarbalikkan keadilan, mereka memutarbalikkan kebenaran. Dan itu dilakukan. Dan kecewa. Dan itu juga kan yang dialami kita. Selama bertahun-tahun, kenapa banyak orang memilih untuk jadi golput? Gak mau pilih presiden, gak mau pilih legislatif, gak mau pilih dewan kita. Kenapa? Karena kita tahu pasti mengecewakan. Dan banyak orang-orang yang sedemikian itu karena merasa mengalami yang namanya tawar hati. Dan itu juga yang terjadi oleh bangsa Israel. Pada bangsa Israel, ketika mereka merasa kecewa terhadap hakim, karena pada saat itu bangsa Israel menggunakan sistem pemerintahan teokratis. Teokratis adalah berpusat kepada Allah, tapi Allah sendiri tidak datang dan hadir menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi dia mengutus para hakimnya, para nabinya untuk memerintah bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel merasa marah karena kecewa. Berkali-kali pemimpin mereka mengecewakan dan mereka meminta seorang raja. Tapi ternyata kalau kita membaca dari 1 raja-raja, 2 raja-raja, betapa luar biasa raja-raja yang diurapi sekalipun mengecewakan. Raja-raja ini menjadi raja-raja yang jahat. Banyak sekali raja-raja dari raja-raja Israel dan Yehuda menjadi raja yang terkenal kejahatannya, bukan hikmatnya. Bahkan Salomo sekalipun. Salomo adalah seorang raja, bisa dikatakan satu-satunya raja yang diberi oleh Allah yang namanya hikmat dan bijak. Banyak sekali yang namanya kasus-kasus dia bisa selesaikan dengan hikmatnya. Dia adalah seorang penulis juga yang luar biasa, diberikan talenta oleh Tuhan. Tapi toh pada akhirnya jatuh juga. Bangsa Israel lupa bahwa seorang raja pun adalah seorang manusia. Tapi ketika mereka menolak seorang hakim, mereka juga sebetulnya sedang menolak Tuhan. Mereka sedang menolak otoritas Tuhan dalam hidup mereka.
Karena bagaimanapun Tuhan yang mengutus hakim-hakim itu. Dan di kemudian hari Tuhanlah yang juga mengurapi raja-raja mereka. Tawar hati bisa membuat kita mengalami kemarahan sama Tuhan. Karena kita merasa bahwa jalan hidup kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Atau orang selalu menyakiti kita. Di tengah keluarga kita selalu tersakiti. Di tengah pekerjaan kita juga selalu tersakiti. Di tengah pelayanan sekalipun banyak orang merasa bahwa saya mau melayani karena di gereja itu pasti orangnya baik-baik. Tapi ternyata orang di gereja tidak sebaik yang dipikirkan. Dan akhirnya kecewa. Dan tidak lagi mau melayani karena rasanya sudah tawar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita setiap hari punya 1001 alasan untuk mengatakan saya terluka. Karena setiap hari kita bisa saja terluka. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana supaya kita dapat mengatasi keterlukaan kita sehingga kita tidak menjadi tawar hati. Ini yang hari ini kita mau pelajari dari seorang bernama Paulus. 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 5 ayat 1 yang kita baca. Saya mengajak kita semua untuk kembali membukanya. Di situ dikatakan kalau kita mau melihat surat-surat Paulus tidak hanya menguatkan jemaat isinya, tidak hanya memberikan nasihat kepada jemaat, tapi banyak juga surat dari Paulus yang isinya adalah menceritakan betapa sakitnya dia, betapa sedih hidupnya, betapa merananya dia, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Dan kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita bisa menemukan banyak sekali hal yang tidak menyenangkan yang dialami Paulus sebagai seorang pribadi. Bahkan Paulus pun di salah satu suratnya dia mengatakan, ada padaku luka-luka Kristus. Apa artinya? Bahwa Paulus sekalipun diperlakukan seperti Kristus. Bukan dipuja, disembah, tapi disiksa, dipukuli. Dia masuk dari satu kota ke kota lain. Ketika ada orang menangkap dia, pemerintah menangkap dia, orang-orang membenci dia, dia dilempari batu, dia dicambuk, dia dipukuli, sehingga luka-luka yang terdapat pada tubuh Kristus ada pada Paulus. Penderitaan yang cukup panjang. Dan kalau tadi di pemuda saya membandingkan begitu ya, saya mengajak teman-teman pemuda untuk membandingkan berapa banyak penderitaan yang dialami Yesus dan berapa banyak penderitaan yang dialami Paulus. Kalau kita mau menghitung secara manusia dan sebagai manusia, lebih banyak Paulus. Yesus hanya melayani 3 tahun. Dari usianya yang ke-30 sampai 33. 33 dia meninggal. Sebagai manusia dia tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan. Tapi Paulus tidak melayani sekitar 3 tahun saja. Dia melayani bahkan bertahun-tahun. Dari sejak ia masih kuat, dia masih bisa membunuh orang-orang begitu ya. Pada waktu itu dia dipanggil ketika dia masih bisa melakukan pembunuhan. Badannya harus sehat, dia berkuda dari satu tempat ke tempat lain. Sampai akhirnya dia menjadi tua dan menjadi semakin sakit. Di salah satu bagian firman Tuhan, tulisan Paulus menyatakan bahwa lama-lama matanya sudah mulai buram. Sehingga dia harus menulis dengan besar-besar. Dan orang semakin tua kan artinya. Jadi kalau mau dijumlah betapa banyak penderitaan Paulus. Tapi Paulus ternyata tidak sakit hati. Dia tidak menjadi tawar hati. Padahal dia mengalami begitu banyak perlakuan yang buruk, kesukaran, penderitaan, bahkan kematian. Apa yang menjadi tipsnya Paulus? Kenapa Paulus bisa bertahan sedemikian lama? Kenapa Paulus bisa bertahan padahal begitu banyak penderitaannya? Di salah satu tulisannya dia mengatakan dia punya duri dalam daging. Kalau Bapak Ibu sekalian kemarin mengikuti seri Pentakosta dan ikut serta belajar tentang doa Paulus. Paulus itu berdoa, Tuhan kalau bisa duri dalam daging ini engkau ambil. Dan bahkan Paulus mengatakan saya sudah meminta kepada Tuhan 3 kali. Bukan berarti benar-benar 3 kali. 3 kali di dalam tradisi Yahudi artinya infinity. Tidak terbatas. Makanya Allah kita menjadi Allah juga yang Trinitas. Trinitas bukan artinya Allah kita 3. Tapi bagaimana Trinitas menggambarkan Allah yang luar biasa itu bisa menjadi
siapapun dan apapun yang dia mau. Karena keluar biasaan itu, karena kemahaan itu. Dan ketika di sini dikatakan dalam salah satu surat, aku sudah berkata meminta kepada Tuhan 3 kali. 3 kali Tuhan tolong cabut duri dalam daging ini. Dan jawab Tuhan, 3 kali itu tadi artinya ya tidak terbatas, artinya berkali-kali. Paulus sudah menyatakannya berkali-kali, bahkan mungkin tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan air mata, dengan tubuh yang sungguh tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukup kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Kalau kita sudah memohon dengan demikian, sudah mikir rupa kita memohon sama Tuhan sambil bercucuran air mata, sambil menangis, dengkul ini betul-betul sudah tebal karena kita pakai untuk berlutut terus di hadapan Tuhan, dan Tuhan hanya bicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sakit ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan Paulus bisa saja tawar hati sama Tuhan. Paulus mungkin bisa bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya ini sudah bikin banyak orang bertobat. Saya ini sudah melakukan pengajaran dari satu kota ke kota lain. Sudah banyak orang yang saya kenalkan kepada Tuhan. Tapi kok minta dicabut aja ini durinya, kagak begitu ya. Dan Tuhan hanya mengatakan cukup kasih karuniaku bagi. Paulus bisa menjadi orang yang tawar hati. Karena apa yang diharapkannya tidak menjadi kenyataan. Tapi ternyata Paulus tidak menjadi tawar hati. Kenapa? Karena 2 Korintus 4 menyatakan kepada kita sebuah harapan yang dimiliki oleh seorang Paulus. Ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita mau berpikir logis, antara kesengsaraan Yesus dan kesengsaraan Paulus lebih banyak mana? Secara manusia, kita kalau mau banyaknya penolakan begitu ya. Karena dari 3 tahun pelayanan dibanding bertahun-tahun pelayanan, tentu kalau mau dijumlah banyakan Paulus. Tapi bukan sebagai Allah ya. Kalau Yesus sebagai Allah, dari sejak dia pertama kali menciptakan dunia sampai sekarang dia menderita. Tapi sebagai manusia, sepertinya kita harus mengatakan ya memang lebih banyak yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus masih mampu mengatakan sebab penderitaan ringan. Segitu berat, tapi dia masih mengatakan ringan. Segitu berat, segitu banyak, tapi dia masih mengatakan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iman Paulus, pengharapan Paulus, ia tempatkan pada hal yang belum mampu ia lihat. Iman memampukan dia melihat karya Tuhan di depan. Kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi dia di sorga. Termasuk kemuliaan dalam tanda kutip yang ia dapatkan hingga zaman kita sekarang ini. Apakah dulu Paulus pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi penulis terkenal? Yang karyanya diterjemahkan lebih dari 100 bahasa manusia, yang karyanya terus dicetak selama beribu-ribu tahun. Tidak pernah ya mungkin ia bayangkan. Yang dia tahu adalah dia menulis surat untuk jemaat yang dikasihinya. Dia menulis surat untuk menasehati, menguatkan, memberikan panutan kepada jemaat yang dikasihinya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia tulis dengan huruf yang besar-besar karena matanya mulai rabun, itu ternyata menginspirasi gereja sampai detik ini. Itu kemuliaan yang Paulus terima juga. Walaupun dia sudah tidak mampu merasakan kemuliaan di tengah dunia, dia melihatnya dari surga bersama dengan Tuhan. Tapi Paulus tidak mampu melihat ini semua. Bagaimana tulisannya menginspirasi, menolong, menopang, menguatkan, menghibur begitu banyak jiwa.
dan membawa begitu banyak jiwa juga pada Kristus. Dia tidak tahu, tapi dia yakin karena pekerjaannya bersama dengan Kristus tidak pernah sia-sia. Itulah iman dia. Dia mampu melihat segala sesuatu yang tidak mampu pada saat itu dia lihat. Dia mampu melihat sesuatu yang belum nampak saat itu. Dan itulah yang membuat dia bertahan. Karena kalau hanya sekedar membayangkan, oh nanti saya dapat mahkota, gampang. Tapi bagaimana ketika kita membayangkan nanti kita mendapatkan kemenangan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan mahkota kemuliaan itu, dan itu mendorong kita untuk melakukan tetap hal yang baik, dan tetap semangat, dan tetap tekun. Itu yang susah. Membayangkan lebih mudah daripada bertahan. Tapi ketika kita mulai membayangkan, itulah yang membuat kita bertahan. Kita mulai punya pengharapan. Kita mampu melihat apa yang tidak terlihat sekarang oleh mata jasmani kita. Itulah yang membuat kita bertahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bertahan itu tidak mudah. Bertahan itu bahkan sulit. Coba kalau kita lagi dapat masalah, rasanya aduh Tuhan capek. Tapi coba Bapak Ibu sekalian, ketika kita udah mulai menyerah, coba bayangkan, mulai membayangkan Tuhan Yesus dengan tangannya yang terbuka, dengan senyumnya yang paling cakep, paling ganteng, menyambut kita ketika nanti kita mati. Lalu dia berkata, masuklah dalam kemuliaan, hai hambaku yang baik. Dan dia peluk kita. Bayangkan itu. Ketika kita mulai menyerah, coba bayangkan bagaimana Yesus akan menyambut kita. Ketika kita mau mulai jatuh, ketika kita mulai tidak semangat, ketika kita mulai tawar hati, bayangkan Tuhan yang menyambut kita karena kita sudah berjuang, karena kita tetap setia sampai akhir. Itulah yang membuat kita bertahan. Ketika kita mulai beriman, ketika kita tidak mampu melihat Yesus sekarang oleh mata jasmani kita, tapi kita melihat Yesus dengan mata iman kita, bahwa suatu saat nanti ketika saya menghembuskan nafas yang terakhir, maka tangan Yesuslah yang akan menggenggam tangan saya, dan bukan tangan yang lain, bukan tangan setan. Tangan Yesuslah yang akan menggenggam tangan saya. Dan tangan Yesuslah yang akan memeluk saya. Dan mulut Yesuslah yang akan mengatakan, hambaku yang baik, masuklah dalam kemuliaan Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tawar hati bisa terjadi setiap hari dalam hidup kita. Karena perlakuan orang kepada kita. Perlakuan suami, istri, orang tua, anak kita yang setiap hari mungkin menyakitkan kita. Dan kita yang tadinya sayang jadi malah tidak sayang dan sudah tidak berasa apa-apa lagi. Dan itu banyak terjadi di banyak rumah tangga. Antara suami, istri, antara orang tua dan anak. Dan itu juga terjadi di banyak gereja. Antara satu pelayan dengan pelayan yang lain. Antara satu penatua dengan penatua yang lain. Antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Tapi jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh ketawaran hati. Karena tawar hati bisa membawa kita pada sebuah pemberontakan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka memberontak, mereka tidak terima yang namanya otoritas Tuhan. Dan mereka meminta seorang raja yang sebetulnya juga adalah orang yang terbatas. Manusia yang terbatas, manusia yang tidak sempurna. Karena hanya Tuhanlah yang sempurna. Apa marilah kita menggunakan iman untuk bisa melawan tawar hati itu. Makanya iman menjadi salah satu perlengkapan rohani yang Paulus ajarkan kepada kita. Kita punya beberapa perlengkapan rohani dari ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan, perisai iman, dan pedang roh. Ketika kita tidak bisa menyerang si iblis balik, dan terus menerus si iblis itu menyerang kita, terus menerus masalah menerpa kita,
terus-menerus persoalan, hal-hal yang menyakitkan menerpa kita. Yang hanya bisa kita gunakan adalah perisai iman. Itulah obat tawar hati kita. Pakailah iman untuk melihat hal-hal yang belum kelihatan oleh mata jasmani. Karena itulah yang membuat kita bertahan. Selamat bertahan, selamat menikmati cinta kasih Tuhan lewat iman. Karena iman adalah karunia Tuhan, bukan hasil perjuangan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diundang berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk iman yang Kau berikan kepada kami. Iman yang mungkin kecil, namun iman itu punya begitu banyak hal yang luar biasa di dalamnya ketika kami mulai mengembangkan dan menumbuhkannya. Iman memampukan kami bertahan dalam pencobaan, dalam ketidaknyamanan dan ketidakamanan sekalipun. Iman membuat kami mampu melihat kemuliaan yang bahkan oleh mata jasmani kami pun belum nampak. Tuhan, kiranya Engkau yang mau menolong kami untuk terus menumbuh kembangkan iman yang Kau berikan kepada kami. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang mudah untuk mengalami tawar hati. Tawar hati terhadap sesama kami, terhadap anggota keluarga kami, terhadap rekan kerja kami, terhadap rekan pelayanan kami. Dan kami terus dapat merasakan kasih Tuhan, sehingga kami juga terus dapat menyalurkannya kepada orang-orang di sekeliling kami. Siapapun orang yang pernah menyakiti hati kami, siapapun orang yang pernah membuat kami merana, tetap kasih setia Tuhan dapat kami salurkan. Karena kami bisa terus berjuang, karena kami mengingat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan apa yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami terus berjuang, sebab tidak ada usaha yang sia-sia ketika kami lakukan bersama dengan Engkau. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam persoalan dan pergumulan hidup. Kiranya Engkau juga menolong mereka agar pergumulan hidup itu tidak menjadikan mereka mengalami tawar hati. Ketika mereka ditimpa begitu banyak masalah yang bertubi-tubi, bahkan sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan terjadi dalam hidup mereka, nyatanya dapat menjadi kenyataan. Hal yang menyakitkan. Tapi biarlah Tuhan, Kau menolong mereka untuk bangkit. Dan mereka dapat terus merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Rika, Mas Pitela.
Kiranya Engkau yang mau menolong dia, menguatkan dia ketika tubuhnya semakin rentan karena usia. Tapi biarlah sukacita dalam hatinya tetap membuncah. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Wawa yang juga berada dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau yang menolong setiap perawatan yang harus dijalaninya. Dan biarlah setiap pengobatan perawatan sungguh dapat membuat kesehatannya menjadi lebih baik. Kau berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga mau memberikan setiap saudara-saudara kami yang lain yang berada di dalam keadaan berduka karena ditinggal oleh orang yang begitu mereka kasihi. Untuk Ibu Yohana Parinten yang ditinggal suami terkasih. Untuk Ibu Fora yang ditinggal ibu terkasih. Dan kiranya Tuhan Kau juga menolong keluarga Ibu Puspita bersama dengan Bapak Cahyadi yang baru ditinggal ayah terkasih. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka untuk bisa melihat bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik. Sehingga kematian tidak membuat mereka juga menjadi tawar hati. Karena kehilangan cinta dari orang yang mereka cintai. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap badan-badan pelayanan. Kiranya Tuhan memampukan setiap pengurus di dalam badan pelayanan sehingga mereka sungguh dapat melayani dengan kasih-Mu. Dan setiap tantangan, masalah yang ada di dalam badan pelayanan yang mereka harus hadapi sebagai badan pelayanan juga tidak membuat mereka tawar hati dan menjadi enggan untuk melayani jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk retret jemaat yang akan kami laksanakan bersama pada bulan Desember 2015. Kiranya setiap panitia dapat menyusun setiap acara dengan sebaik-baiknya sehingga setiap acara itu dapat mempertemukan kami dengan Tuhan lebih lagi. Memulihkan hati kami yang terluka. Mengobati hati kami yang mulai tawar. Dan membalut hati kami yang sakit. Tolonglah Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah panitia retret ini. Agar sungguh pemulihan dari Tuhan dapat kami rasakan ketika kami mengikuti retret jemaat, retret keluarga pada bulan Desember nanti. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami. Berikan juga mereka kekuatan ketika mereka harus ditempa, ditantang, dan begitu banyak rekan-rekan yang tidak sejalan, begitu banyak rekan-rekan yang mencari kenikmatan saja, menjatuhkan sesama rekan di dalam kepemimpinan dalam pemerintahan kami. Biarlah mereka tetap menjadi orang-orang yang mengutamakan apa yang benar menurut Tuhan. Dan mereka juga tidak menjadi tawar hati ketika mereka melayani bangsa ini. Dan mereka tetap mengasihi bangsa ini, mengasihi setiap orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan mereka. Tolonglah kami Tuhan. Kami sungguh manusia yang rentan. Kami sungguh manusia yang mudah terluka dan mudah menjadi korban. Tapi biarlah iman kami lebih besar. Iman kami yang menolong kami untuk bisa mengatasi setiap luka-luka yang ditorehkan oleh hidup dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa, harapan, permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Kita akan memberikan persembahan yang sebelumnya saya bacakan dari Mazmur 107 ayat 21-22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita menaikkan pujian, Ku beroleh berkat. Hatiku
surga, kami sungguh berterima kasih untuk kasih setiamu yang menghantar kami boleh hadir di rumahmu untuk kebaktian sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur dan berterima kasih juga untuk firman yang sudah disampaikan hamba-Mu. Biarlah setiap kami mempunyai iman yang teguh dan tidak menjadi tawar hati di dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Beri kami hikmat yang dari-Mu ya Bapa, untuk selalu rindu akan firman-Mu, berpegang pada firman-Mu, sehingga iman kami boleh terus bertumbuh. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan kepada Bapa, karena kami sungguh sadar bahwa Bapa yang terlebih dahulu memberikannya kepada kami. Kami juga mohon pertolongan Tuhan memberi hikmat bagi setiap anak-anak-Mu di dalam mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai dengan bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menyatakan kasih-Mu di setiap kesempatan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Layak menang.
kasih, bukan hanya kita dan Paulus dan para rasul yang bisa mengalami tawar hati. Kristus pun bisa mengalami tawar hati. Ketika tadi kita membaca bagaimana Kristus memanggil para murid. Dan kita tahu betapa murid-muridnya tidak seperti yang ia harapkan. Banyak dari mereka yang mencari kekuasaan. Ada yang meninggalkan dia, ada yang mengkhianati dia. Yesus pun bisa saja mengalami tawar hati karena penolakan dan kebebalan para murid-muridnya. Tapi itu ternyata tidak menghentikan dia untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi setiap kita pun dipanggil seperti yang ada pada Kristus, panggilan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kita dan melakukannya dengan penuh sukacita. Mari kita mengatasi tawar hati kita agar setiap tugas itu sungguh dapat kita laksanakan dan selesaikan dengan sempurna. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.